Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Praisya Putri Edelwis dengan NIM A501 2510 019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah video yang berisi ada 4 materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik, dan dosen pengampu saya dengan hormat saya sebut namanya Ibu Dian Fitriani MPD. Untuk itu, mari kita simak videonya. Berikut adalah biodata saya. Saya Praisya Putri Edelwis, bisa disapa Adel. Terus dengan NIM A501 2510 019. Saya kelas C, saya semester 2, dan mata kuliah yang akan saya presentasikan pada saat ini ialah perkembangan peserta didik, dan tempat tanggal lahir saya Marena 22 Mei 2007. Baik, seperti video yang sebelumnya, saya akan membahas 4 materi pada mata kuliah ini. Yang pertama yaitu konsep perkembangan dan pertumbuhan, yang kedua prinsip perkembangan, yang ketiga faktor yang mempengaruhi perkembangan, yang keempat teori psikoanalisis, kognitif, behavioristik, dan humanistik, dan masing-masing teori tersebut menjelaskan siapa tokohnya, bagaimana konsep teorinya, apa kelemahan dan kelebihan dari teorinya. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan adalah proses perubahan fisik yang bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur. Ciri-ciri dari pertumbuhan yaitu yang pertama, bertambahnya ukuran tubuh, tinggi atau berat badan. Yang kedua, bertambahnya jumlah dan ukuran sel. Yang ketiga, bersifat irreversible atau tidak bisa kembali seperti semula. Dan yang keempat, dapat diukur dengan alat seperti sentimeter, kilogram, dan lain-lain. Contohnya itu seperti tinggi badan anak balita, dia itu akan bertumbuh ketika mungkin dia sudah beranjak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan seterusnya. Terus contoh lainnya seperti berat badan meningkat. Kemudian rambut dan kuku anak-anak atau kita itu bertumbuh. Terus yang kedua ada perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan kemampuan dan fungsi yang bersifat kualitatif, yaitu perubahan dalam fungsi, kemampuan, dan perilaku menuju tingkat kematangan yang lebih baik. Jadi ciri-cirinya itu, pertama, tidak dapat diukur secara pasti atau dia itu lebih ke kualitas. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kematangan fungsi tubuh dan psikologis. Yang ketiga, terjadi secara bertahap dan berkesinambungan. Yang keempat, dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan. Contoh, anak mulai bisa berbicara. Jadi ini merupakan perkembangan yang telah terjadi pada anak tersebut. Dari yang awalnya belum bisa berbicara, dia jadi bisa berbicara. Terus yang kedua, mampu berpikir logis. Jadi anak-anak itu mampu dia berpikir logis itu saat mungkin usianya sudah mulai agak dewasa, jadi pemikirannya sudah mulai logis. Terus yang ketiga itu belajar mengontrol emosi. Jadi mungkin anak-anak belum bisa mengontrol emosi. Biasanya anak-anak itu dia masih tantrum. Tapi anak-anak yang sudah betul-betul berkembang dan belajar mengontrol emosinya itu terjadi mungkin pada anak-anak remaja. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Jadi saya mengambil ada 8 poin di sini. Yang pertama yaitu perkembangan berlangsung seumur hidup. Jadi perkembangan itu terjadi dari dalam kandungan hingga saat akhir kehidupan. Jadi
tidak berhenti pada masa tertentu, ini berlangsung seumur hidup. Terus yang kedua, perkembangan berlangsung secara bertahap. Jadi perkembangan ini tidak langsung terjadi sekaligus, yaitu ada tahapan-tahapannya dan secara berurutan. Yang ketiga, perkembangan memiliki pola tertentu. Jadi perkembangan itu ada polanya, seperti dari kepala ke kaki, terus dari tengah keluar begitu. Terus yang keempat, perkembangan dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Jadi maksudnya itu perkembangan ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kalau faktor internal itu dia itu terjadi di dalam dirinya, seperti genetik dan keturunan. Terus yang kedua itu faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini dia itu terjadi dari luar dirinya, seperti lingkungan pendidikan dan pengalaman. Terus yang kelima, perkembangan melibatkan perubahan yang saling berkaitan. Jadi setiap aspek perkembangan saling berhubungan, yaitu yang pertama fisik. Fisik itu tubuhnya kita, terus kognitif itu cara berpikir, emosionalnya kita, dan sosial. Terus yang keenam, perkembangan memiliki perbedaan individu. Jadi setiap orang berkembang dengan kecepatan dan cara yang berbeda. Tidak ada orang itu berkembang sama-sama. Sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh orang tua, maka perkembangan itu dapat berbeda-beda. Mulai dari stimulus yang diberikan, kemudian asupan atau gizi yang diberikan kepada anak tersebut sehingga dia itu dapat berkembang dengan cepat. Seperti itu. Ada anak-anak yang diberikan stimulus yang baik dengan orang tuanya, dia itu bisa berhitung dengan cepat atau berbicara dengan cepat, terus berjalan dengan cepat. Jadi itu stimulus yang baik. Meskipun tahapannya sama, jadi anak-anak juga ada yang berbeda-beda cara menangkapnya, kayak mungkin dia lambat berbicara, lambat berjalan, seperti itu. Terus yang ketujuh, perkembangan menuju arah yang lebih kompleks. Jadi perkembangan ini bergerak dari sederhana ke kompleks, kemudian umum ke khusus. Seperti itu saja. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan. Saya di sini mengambil 8 poin. Yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan. Jadi faktor ini berasal dari orang tua, seperti sifat fisik, kecerdasan, dan bakat. Genetik menjadi dasar awal perkembangan individu. Jadi faktor genetik ini dia itu sudah ada dalam kandungan, mulai dari fisiknya, kecerdasan, dan bakatnya, sehingga ketika dia lahir tinggal kita stimulus saja. Terus yang kedua, faktor lingkungan tempat seseorang tumbuh, seperti rumah, sekolah, dan masyarakat, sangat mempengaruhi cara berpikir dan berperilakunya anak tersebut. Jadi tempat seseorang tumbuh, jika tempatnya itu di rumah, sekolah, dan masyarakat, itu tempat bertumbuhnya baik, maka anak tersebut otomatis akan tumbuh menjadi anak yang baik. Seperti misalnya di rumah itu dia itu keluarganya cemara, dia itu bakal menjadi anak yang happy, bahagia, seperti itu. Terus kalau di sekolahnya dia bergaul dengan lingkungan yang pintar, dengan yang anak-anak pintar, dia juga pasti akan seperti itu. Dia juga pasti akan pintar seperti teman-temannya karena dia mengikuti seperti itu. Terus yang ketiga itu masyarakat. Jadi lingkungan masyarakatnya juga sangat penting, karena jika kita tinggal di kompleks yang baik, itu akan membuat
cara berpikir anak tersebut untuk menjadi baik, seperti masyarakat, seperti yang dia lihat, seperti itu. Terus yang ketiga, faktor nutrisi atau gizi. Jadi, asupan makanan yang cukup dan bergizi membantu perkembangan fisik dan otak secara optimal. Jadi, anak-anak yang diberikan asupan dan gizi yang baik oleh orang tuanya itu dapat membantu mempercepat pertumbuhan otak dan cara berkembangnya, sekiranya makanan yang diberikan itu yang sehat, sehingga seperti yang saya katakan tadi, perkembangannya akan menjadi cepat. Terus yang keempat, faktor kesehatan, yaitu kondisi tubuh yang sehat mendukung perkembangan yang baik, sedangkan penyakit dapat menghambat perkembangan. Jadi anak-anak jika dia sehat itu akan cepat pertumbuhannya, apalagi stimulus atau asupan yang diberikan itu baik, itu perkembangannya itu akan cepat. Lain lagi dengan anak yang mungkin dia sakit, itu perkembangannya agak terhambat karena kan dia sakit, fisiknya tidak membaik begitu, jadi dia sakit, jadi perkembangannya itu terhambat, seperti itu. Terus yang kelima, faktor pendidikan. Pendidikan membantu meningkatkan kemampuan kognitif, keterampilan, dan pengetahuan individu. Jadi pendidikan itu sebenarnya penting sekali, karena pendidikan itu seperti yang tadi sudah dikatakan membantu kognitif, berarti dia itu membantu cara berpikir, keterampilan, dan pengetahuan individu. Di zaman sekarang pendidikan itu sangat penting dan bahkan sangat-sangat penting karena dunia sudah maju guys, jadi pendidikan sudah diutamakan. Terus yang keenam, faktor keluarga. Jadi keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak, berperan dalam pembentukan kepribadian, sikap, dan nilai-nilai. Jadi keluarga itu rumah pertama dari anak-anak, karena ya lingkungan pertama yang paling pertama itu adalah keluarga. Jadi jikalau keluarganya itu baik, tanpa ada broken home atau kacau dalam rumah tangganya, itu anak-anak itu bakal menjadi anak yang ceria dan dia tidak akan berpikir tentang suatu masalah. Dia itu akan bahagia karena orang tuanya juga bahagia, dan cinta kasih sayang yang diberikan kepada anak tersebut sangat besar, bahkan sampai meluap-luap mungkin, karena yaitu keluarganya cemara. Terus yang ketujuh, faktor sosial dan budaya. Nilai, norma, dan kebiasaan dalam masyarakat mempengaruhi cara individu berkembang dan berinteraksi. Terus yang kedelapan, faktor pengalaman dan latihan. Pengalaman hidup dan latihan yang terus-menerus membantu mengembangkan kemampuan dan keterampilan seseorang. Jadi jika seseorang tersebut melatih potensi dalam dirinya itu, maka dia itu hari per hari akan berkembang. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu teori psikoanalisis, yang dimana ada tokohnya, konsep, kelebihan, dan kekurangan. Jadi teori psikoanalisis ini dikemukakan oleh Sigmund Freud pada 3 konsep. Yang pertama yaitu perilaku manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Yang kedua, kepribadian terdiri dari id, ego, dan superego. Yang ketiga, perkembangan terjadi melalui tahap psikoseksual. Terus ada kelebihan. Jadi kelebihannya ada 2 saya ambil, yaitu yang pertama, menjelaskan peran emosi dan pengalaman masa kecil. Yang kedua, memberi pemahaman tentang konflik batin manusia. Adapun kelemahannya juga ada 2 saya ambil, yaitu yang pertama, sulit dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, terlalu menekankan masa kecil dan dorongan seksual.
Terus teori yang kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif ini dikemukakan oleh Jean Piaget. Konsepnya ada 3 seperti sebelumnya. Yang pertama, perkembangan berkaitan dengan cara berpikir. Terus yang kedua, anak aktif membangun pengetahuan melalui interaksi. Terus yang ketiga itu tahapan. Jadi ada tahapan sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Kelebihan ada 2, yaitu yang pertama menjelaskan perkembangan berpikir secara sistematis, yang kedua menjadi dasar dalam dunia pendidikan. Kemudian kelemahan. Yang pertama kurang memperhatikan faktor sosial dan budaya, yang kedua tahapan dianggap terlalu kaku. Teori berikutnya yaitu teori behavioristik. Jadi behavioristik ini dikemukakan oleh tokoh yang bernama B.F. Skinner. Adapun konsepnya, yang pertama yaitu perilaku dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman. Yang kedua menggunakan prinsip stimulus respon. Yang ketiga ada penguatan reward dan hukuman punishment. Terus kelebihan. Yang pertama itu mudah diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedua, fokus pada perilaku yang dapat diamati. Kelemahan, mengabaikan proses mental atau pikiran dan perasaan. Terus yang kedua, terlalu menekankan pada faktor lingkungan. Baik, teori yang terakhir yaitu teori humanistik. Tokohnya itu adalah Abraham Maslow. Konsepnya, yang pertama, manusia memiliki potensi untuk berkembang secara optimal. Yang kedua, menekankan kebutuhan dan aktualisasi diri. Yang ketiga, terkenal dengan hierarki kebutuhan. Adapun kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan yang pertama yaitu menekankan sisi positif manusia. Yang kedua, memotivasi pengembangan diri. Kemudian kelemahannya kurang konkret dan sulit diukur. Yang kedua, terlalu idealis.